Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fuad dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur material kelistrikan untuk memenuhi tugas ICP literasi. Kita langsung aja ke materinya ya. Di sini atom dan elektron. Atom dan elektron itu bagian dari muatan kelistrikan ya, struktur materialnya. Nah, kata atom itu berasal dari bahasa Yunani dan berarti tidak dapat dibagi dalam beberapa waktu, kemudian berulah dapat ditemukan buktinya melalui percobaan bahwa benda padat tersusun atas atom. Nah, elektron yang mengelilingi inti atom dengan kecepatan yang sangat tinggi bisa dikategorikan 2200 km per detik itu pada gerakan melingkar. Meski berat elektron tidak seberapa, maka di sini harus bertindak suatu gaya sentrifugal yang relatif besar yang bekerja dan berusaha untuk melepaskan elektron keluar dari lintasannya. Terhadap inti atom, elektron bersifat menjalankan suatu tenaga listrik. Jadi, elektron memiliki muatan listrik yang kita katakan elektron itu bisa suatu pembawa muatan listrik ya, terutama. Oleh karena itu inti atom juga mempunyai sifat menjalankan tenaga listrik. Maka dari itu inti atom juga mempunyai muatan listrik dong. Oke, dilanjut. Nah, di sini tuh ada gambar ya. Hal ini terbukti bahwa elektron-elektron tidak saling tarik-menarik, melainkan tolak-menolak. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat gambar yang A itu inti atom dengan elektron. Mengapa mereka tidak tarik-menarik? Itu mungkin perbedaan muatan ya. Muatan inti atom dan elektron itu berbeda. Makanya saling tarik-menarik. Seperti kutub utara pada magnet, kutub utara dan kutub selatannya. Yang B juga sama. Kenapa dia menolak-nolak? Karena mungkin sama muatannya. Yang C juga terutama sama. Susunan atom pada atom netral. Nah, atom hidrogen memperlihatkan susunan yang paling sederhana, terdiri atas sebuah elektron dan sebuah proton, atau biasa disebut inti atom proton itu ya. Di sini ada elektron adalah pembawa muatan elementer negatif, proton merupakan pembawa muatan elementer positif. Nah, elektron itu pembawa muatan negatif ya. Jadi ketika ketemu proton itu bisa saling tarik menarik gitu. Muatan elementer negatif elektron sama besarnya dengan muatan elementer positif proton. Oleh karenanya muatan-muatan atom tersebut mempunyai pengaruh yang persis atau yang sama gitu. Atom secara listrik bersifat netral. Atom netral terdiri atas muatan positif yang sama banyaknya dengan muatan negatif. Jadi itu bisa disebut atom netral. Kita ke pembahasan yang selanjutnya, itu ada ion. Ilmuwan yang pertama kali menemukan ion adalah fisikawan Jerman Julius Elster dan Hans Friedrich Geitel pada tahun 1899. Ion adalah atom yang bermuatan negatif atau positif. Atom itu terdiri atau tersusun dari neutron yang muatannya netral, proton yang positif, dan elektron yang negatif. Neutron dan proton ada di bagian yang tengah, merupakan inti atom, sedangkan elektron berputar mengelilingi inti atom pada tempat orbitnya atau tingkat energi yang ada pada muatan tersebut. Kita lanjut ke penghantar. Penghantar itu kayak apa ya? Jadi sebagai media penghantar dari titik 1 ke titik 2 gitu. Jadi penghantar. Kayak semacam besi ya gitu ya. Konduktor lah bisa disebut. Elektron-elektron yang berada pada satu sel atau satu kulit tertahan di lintasan-lintasan orbitnya karena adanya suatu gaya yang menuju inti yang mengandung proton-proton pembawa muatan positif dalam jumlah yang besar. Nah, jadi si elektron itu membawa sebuah gaya yang negatif terhadap muatan positif yang lainnya. Karena muatan-muatan yang sejenisnya akan saling tolak-menolak dan muatan yang berlawan jenis akan saling tarik-menarik. Seperti yang tadi saya katakan antara magnet, seperti magnet kutub utara dan kutub selatan. Di sini ada prinsip yang sama dapat diamati pada sifat tarik-menarik antara dua magnet. Nah,
Seperti yang kayak saya katakan tadi, sebelum saya menjelaskan terhadap prinsipnya, sudah dikatakan oleh saya terlebih dahulu bahwa tarik menarik atau tolak menolak itu jika keadaan muatan yang sama atau berbeda. Ada mekanisme penghantar, ada penghantar elektron dan penghantar ion. Di sini penghantar elektron yang termasuk di dalamnya itu logam. Kenapa logam? Karena logam membentuk sesuatu yang disebut struktur logam, di mana setiap atom logam memberikan semua elektron valensinya. Jadi memberikan semua muatan elektronnya terhadap suatu benda yang tertular atau lintasan terluar kayak gitu. Penghantar ion. Beberapa elektron dapat meningkatkan atom atau elektron ini disebut elektron bebas. Jika atom kehilangan elektron bebas, ia berubah menjadi ion positif. Sebaliknya, akan menjadi ion negatif jika ia menerima elektron bebas. Ion-ion ini tidak stabil dan cenderung mencari gandengan untuk berikatan dengan atom yang lainnya. Bukan penghantar ya. Penghantar di sini tuh termasuknya media penghantar listrik ya, atau disebut isolator. Yang pertama tadi penghantar tuh berarti disebutnya konduktor. Isolator listrik adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Nah, jadi kita sekarang udah tahu ya, di mana benda-benda yang bisa menghantarkan listrik atau tidak. Tadi kan contohnya dari penghantar listrik itu ada logam, besi, dan yang lainnya. Kalau isolator itu atau bukan media penghantar, itu bisa jadi seperti kayu, plastik, yang benda-benda yang tidak terbuat dari besi atau logam lainnya, atau yang terbuat dari logam tersebut ya, semacamnya gitu ya. Dilanjut. Oke, ternyata presentasi kita sudah selesai. Materi yang saya sudah jelaskan. Intinya struktur material kelistrikan itu sebenarnya ada banyak, dan contoh-contoh dari konduktor, semikonduktor, dan isolator itu ada banyak ya. Saya cuma menjelaskan sedikit tentang apa itu penghantar bukan penghantar. Ada yang namanya semikonduktor yang setengah bisa menghantarkan, setengah tidak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.